Shalom teman-teman semuanya. Jadi micro teaching saya kali ini saya akan membacakan diagnosanya. Di ranah kognitif dikatakan bahwa siswa belum mampu membedakan sikap taat dan setia. Kemudian beberapa siswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, santun dan peduli kepada sesama. Di ranah afektifnya, beberapa siswa lebih suka mengutarakan pendapatnya sendiri dibandingkan berkelompok. Kemudian psikomotornya, siswa aktif mendengarkan guru berbicara dan merespon apa yang guru katakan. Nah, di tujuan pembelajarannya nanti dalam proses pembelajaran saya akan mengutarakan tujuan pembelajaran. Kemudian apabila beberapa suara yang tidak kedengaran, kami mohon maaf karena tempatnya kurang memadai sebenarnya. Oke, kita mulai aja ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Apa kabarnya semuanya nih? Sehat. Ada yang sakit? Tidak, Miss. Gak ada yang sakit. Ada yang sakit? Tidak, Miss. Ada yang nggak hadir teman-temannya di sini sekarang? Ada. Siapa? Siapa? Arta. Kenapa Arta, Kesia? Banyak saudara yang di rumah. Oh, jadi dia nggak bisa datang ya? Oke. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, Miss mau ajak semua anak-anak untuk bernyanyi. Bangkit berdiri semuanya, ayo. Kita mau nyanyi kasih, sukacita, damai, sejahtera. Oke? Masih ingat kan? Masih. Semangat kan? Semangat. Kasih, sukacita. 1, 2, 3, ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasa diri. Inilah buah Roh Kudus, Kurang kuat. mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap Sekali lagi. hari. Harus semangat. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan perwasa diri. Kuat. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, semuanya duduk. Kita mau berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Marta. Oke, sebelum kita berdoa, ingat kan lagu kita mau berdoa itu seperti apa? Miss. Oke, gimana guys ya? Tanganku ada 2. Ingat? Ingat, Oke, Miss. tanganku ada 2. 1, 2, 3, ya. Tanganku ada Mana tangannya? 2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkatilah kami, bukakan dengan pikiran kami dan juga sabarkan kami untuk mengajarin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Marta.
Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, sebelumnya Miss mau kasih rules and procedure. Nanti kalau ada yang mau bertanya harus angkat tangan 1 jari. Kalau bertanya dan menjawab. Jadi kalau misalkan Miss kasih pertanyaan, semuanya harus bisa menjawab. Oke? Dengan cara tunjuk tangan. Nggak boleh ini Miss, aku Miss. Nggak boleh kayak gitu. Harus angkat tangan. Oke? Walaupun tahu terus jawaban dia benar, tapi kalau misalkan dia nggak angkat tangan, nggak Miss suruh kasih kesempatan untuk menjawab. Oke? Kalau angka 2, jari 2 itu tandanya kita mau izin. Kalau misalkan angkat tangan 5 jari artinya Tenang. ulang ya. Kalau gini apa? Izin. Kalau ini apa? Tenang. Kalau ini Bertanya jawab. Jadi kalau misalkan ada yang berisik terus kalau Missnya angkat tangan kayak gini, jadi harus diam. Terus kalau misalkan nanti Marta angkat tangan kayak gini, jadi harus semuanya Diam. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Oh, sebelumnya nanti selama Miss kasih pembelajaran, semuanya harus perhatiin Miss. Nggak boleh ada yang ngomong ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Oke? Harus perhatiin Miss karena nanti kita akan ada mengerjakan tugas. Nah, di sini tujuan pembelajarannya nih gini. Di dalam setiap proses pembelajaran itu harus ada tujuan pembelajaran. Misalkan kalian datang kemari belajar untuk apa? Menambah ilmu. Terus untuk apa lagi? Untuk meraih cita-cita. Sama kayak pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu harus ada tujuannya supaya nanti kita selama proses pembelajaran kita mencapai tujuannya, apa yang kita mau dari pembelajaran. Nah, yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan makna ketaatan melalui kisah Gideon. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna percaya. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan makna kesetiaan. Oke? Jadi, dalam 3 tujuan pembelajaran ini nanti harus kita capai selama proses pembelajaran kita. Mengerti? Mengerti, Miss. Nah, sekarang kita mau review. Kita mau ulang proses pembelajaran kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Yolanda. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Oke, one clap buat Yolanda. Jadi minggu lalu kita belajar tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Sekarang kita mau belajar apa ya hari ini? Ini gambar muka siapa ini yang kayak gini kalau misalkan berpikir? Ada nggak yang kayak gini? Enggak. Kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Berarti semuanya tadi malam sebelum sekolah nggak baca buku? Iya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang Gideon. Ada yang udah pernah dengar nama Gideon? Belum pernah? Di sekolah minggu nggak diajari sama gurunya? Udah pernah? Udah pernah? Oh, kamu belum. Ada nggak nama temannya namanya Gideon? Ada. Gideon temannya yang namanya Gideon itu baik nggak? Ya, enggak baik. Nah, di sini sekarang kita mau belajar tentang tokoh Alkitab namanya Gideon. Nah, semuanya Miss mau minta kalian untuk mendengarkan apa yang Miss jelaskan tentang Gideon. Oke? Nah, di sini sebelumnya tema kita itu adalah ketaatan Gideon kepada Allah. Nah, si Gideon ini merupakan salah satu tokoh Alkitab yang sangat taat kepada Allah. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 40 di situ ada cerita tentang Gideon. Nanti sampai rumah buka Alkitab, baca Alkitabnya di Hakim-Hakim 4 ayat 25 sampai 40. Oke? Nanti di rumah dibaca Alkitab, nanti baca lagi bagaimana kisah Gideon dalam Alkitab. Di sini Miss akan cerita sedikit tentang Gideon. Nah, di sini katanya pada suatu hari ada seorang Israel yang sedang mengambil gandum. Namanya
Gideon ini adalah salah satu bangsa keturunan dari bangsa Israel. Dia sedang mengambil gandum untuk ia makan bersama keluarganya. Nah, kemudian dikatakan, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan. Datang nih, ketika Gideon lagi sibuk untuk mengumpulkan gandum, tiba-tiba datang malaikat Tuhan. Datang dia. Hai Gideon, pahlawan berani, selamatkanlah bangsamu. Katanya seperti itu. Hah? Terus si Gideonnya kaget. Kenapa kau suruh malaikat? Mengapa engkau menyuruh aku untuk menyelamatkan bangsa-bangsaku? Kan aku masih muda. Aku belum layak untuk menyelamatkan bangsa-bangsaku. Mengapa engkau memberikan kepercayaan kepadaku untuk menyelamatkan bangsa-bangsaku? Dia kayak gitu sama dia. Terus, nah, malaikat itu bilang kepada Gideon, walaupun usiamu masih muda, Tuhan akan menyertai engkau Gideon. Walaupun engkau masih muda, engkau merasa bahwa dirimu enggak layak untuk memimpin bangsa-bangsa, Tuhan akan menyertai engkau. Nah, setelah itu dikatakan lagi, Tuhan memberikan, si Gideon kan nggak percaya nih. Nah, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda kepada Gideon kalau Tuhan Yesus akan memberkati dia selama dia memimpin bangsanya. Nah, Tuhan memberikan 3 tanda kepada Gideon. Tanda yang pertama, Tuhan memberikan ketika Gideon membawa daging dan roti. Tanda pertama, ketika Gideon membawa daging dan roti. Nah, diapain ya kira-kira daging dan rotinya ini? Nah, ketika si Gideon itu telah membawa daging dan roti, tiba-tiba daging dan rotinya itu terbakar, padahal nggak ada api. Si Gideon nggak ngidupin api, nggak ada mancis, nggak ada korek, tapi tiba-tiba terbakar rotinya sama dagingnya. Nah, Tuhan, api yang tadi datang itu berasal dari Tuhan. Nah, dan ketika tiba-tiba daging dan roti itu terbakar, Tuhan menerima persembahan Gideon. Itu yang dipersembahkan Gideon kepada Tuhan. Terus besoknya setelah si Gideon dia udah tidur, dia udah beristirahat, dia udah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan berupa daging dan roti. Besoknya Gideon itu meminta tanda lagi kepada Tuhan. Pada pagi hari hanya bulu-bulu domba yang terkena embun dan tanahnya tidak. Ngerti nggak? Gideon itu minta tanda sama Tuhan. Dia kan punya bulu domba. Kalau benar-benar Tuhan menyertai, kalau benar-benar Tuhan engkau menyertai aku, bulu domba ini akan terkena embun dan tanahnya tidak. Gideon bilang kayak gitu sama Tuhan. Ternyata benar, Tuhan memberi embun di bulu domba saja, tidak di tanah. Jadi hanya bulunya yang berembun, tanahnya tidak. Itu adalah tanda kedua. Tanda yang pertama tadi apa? Roti yang terbakar. Oke, pintar. Yang kedua? Bulu domba Berembun, tanahnya tidak. Kemudian besoknya hanya tanah saja yang terkena embun. Itulah tanda ketiga. Tadi kan tanda kedua hanya bulu dombanya saja yang berembun. Besoknya tanahnya yang kena embun. Nah, kemudian akhirnya si Gideon percaya sama Tuhan. Oh, ternyata benar yang dikatakan malaikat bahwa Tuhan akan menyertai aku. Buktinya apa yang menjadi keinginanku untuk Tuhan memberikan tanda atas bulu domba dan daging yang terbakar itu benar-benar nyata. Akhirnya si Gideon menjadi percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia dalam memimpin perang. Akhirnya si Gideon memimpin perang karena dia kan tadi dia bilang umurnya yang masih muda, dia nggak yakin, dia nggak percaya, tapi karena dia udah melihat tanda-tanda yang diberikan Tuhan Yesus, makanya dia berani untuk menjadi pemimpin perang. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah Gideon? Siapa yang mau jawab? Tadi kan Gideon pertamanya dia pertamanya ragu, dia nggak percaya, kan aku masih muda Tuhan, nanti bagaimana aku kalau memimpin perang? Orang lain aja lah. Terus malaikat Tuhan bilang,
Tidak Gideon, Tuhan akan memberkati engkau walaupun engkau muda, walaupun engkau masih merasa dirimu tidak mampu, Tuhan akan memberkati engkau. Mana buktinya Tuhan akan memberkati aku? Diberikan sama Tuhan Yesus tanda-tanda kepada Gideon. Terus dia percaya. Nah, kira-kira apa yang kita pelajari dari kisah Gideon ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ayo. Miss itu 1 sampai 5. Kalau nggak ada yang bisa menjawab, Miss bakal tunjuk. 1. Marta. Kita bisa mempelajari supaya kita percaya kepada Tuhan. Oke, one clap buat Marta. Ada lagi? Siapa lagi? Cuma Marta murid Miss di sini. Siapa lagi yang bisa? Lydia? Apa Lydia kira-kira? Kan tadi udah dengar cerita tentang Gideon. Apa yang kira-kira Lydia dapatkan dari kisah Gideon ini, Lydia? Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberkati kita. Oke, one clap. Nah, benar yang dikatakan Lydia dan Marta bahwa sekalipun kita merasa tidak yakin untuk apa yang kita kerjakan, Tuhan bakal menyertai kita walaupun kita masih muda, walaupun kita masih tidak mampu. Kita harus percaya sama Tuhan karena Tuhan bakal menyertai kita. Kalau dibilang Tiara kerjakan PR, dikasih ibu guru misalkan, Tiara kerjakan ya PR bahasa Indonesia dari halaman sekian sampai halaman sekian. Terus si Tiara sampai rumah dia nggak percaya, kayaknya nggak bisa aku kerjakan, malas lah aku mengerjakan, udahlah biar aja besok contek sama temanku. Nggak boleh, kita harus yakin sama diri kita bahwa kita bisa. Berdoa sebelum mengerjakan tugas, sebelum mengerjakan PR di rumah, kita harus berdoa dulu. Tuhan Yesus berkatilah, aku mau belajar, berikanlah kepintaran kepada diriku supaya aku bisa mengerjakan tugas-tugasku. Walaupun nanti hasilnya misalkan nggak maksimal, nggak apa-apa kan, kita udah mengerjakan sendiri. Kalau misalkan diperiksa ibu guru terus hasilnya nggak memuaskan, berarti tandanya kita harus belajar lagi, harus percaya lagi sama Tuhan. Jangan misalkan udah dapat nilai rendah terus nggak mau aku belajar, nggak percaya aku sama Tuhan, nggak diberkati Tuhan Yesus pun aku percuma aku udah berdoa. Misalkan si A dia dapat nilainya 100, aku cuma 50, padahal tadi malam aku belajar terus aku berdoa, dia kayaknya nggak berdoa. Nggak boleh kayak gitu. Terus besok-besoknya kita nggak mau berdoa lagi sama Tuhan, nggak mau belajar, nggak boleh. Tapi harus percaya, harus taat sama Tuhan kalau kita bakal diberikan kemampuan, kepintaran. Nah, Miss mau tanya, dari kisah Gideon tadi, sifat Gideon itu yang pertama apa? Yang bisa kalian lihat dari Gideon? Tidak percaya. Tidak percaya? Tidak percaya sama Tuhan. Tidak percaya sama Tuhan. Terus akhirnya dia jadi apa? Percaya. Jadi percaya. Berarti Gideon itu seorang yang orang yang percaya. Terus yang kedua, Gideon itu yang bagaimana dia? Orangnya ragu. Terus tiba-tiba dari ragu terus dia misalkan tadi kan dia ragu, nggak percaya sama Tuhan. Dia ragu, aku masih muda, aku nggak yakin sama diriku. Akhirnya dia apa? Berani. Akhirnya dia berani. Dari dia ragu, dia nggak percaya, dia jadi percaya sama Tuhan Yesus. Dia jadi berani, jadi pemimpin apa? Pemimpin perang. Terus yang ketiga, sifat Gideon itu setia sama Tuhan. Kalau misalkan dia nggak setia sama Tuhan, dia nggak percaya sama tanda-tanda Tuhan yang tadi Tuhan berikan, 3 tanda tadi. Itulah bukti bahwa dia setia, dia mengikuti perintah Tuhan. Dikatakan, Gideon, kau harus memimpin bangsa-bangsa, kau harus memimpin perang, kau harus memimpin atas bangsa-bangsamu Israel. Dia lakukan nggak? Dilakukan Gideon nggak? Artinya bahwa Gideon itu setia. Kalau misalkan Gideon nggak setia, untuk apa capek aku, nanti aku mati, terus nanti nggak nanti Tuhan nggak menyertai aku, untuk apa, nggak usah lah aku kerjakan. Ada nggak dibilang Gideon kayak gitu? Dikerjakan nggak sama Gideon? Dikerjakan. Nah, kalau misalkan nih semuanya di rumah, kalau misalkan disuruh mamanya dikerjakan nggak? Yakin? Nanti Miss tanya lo mamanya nih, kalau betul nggak dikerjakan, Miss apain kalian? Dikerjakan nggak? Ada yang dikerjakan. Apa contohnya, Lydia?
Itu disuruh mama apa Lydia sendiri yang kerjakan? Lydia. Ada lagi nggak yang kayak Lydia? Misalkan bangun tidur, tempat tidurnya dibereskan nggak? Dibereskan. Yakin? Mamanya yang bereskan atau kalian yang bereskan? Harus seperti itu, harus jadi anak yang taat ke orang tua, harus jadi anak yang taat sama Tuhan Yesus. Caranya apa, Miss? Caranya datang ke gereja setiap hari Minggu, berdoa, sering baca Alkitab. Jangan baca Alkitab hanya pas hari Minggu aja, waktu pas guru sekolah minggunya mendengarkan firman Tuhan saja. Terus kalau misalkan waktu di sekolah belajar agama aja, enggak. Setiap hari itu harus baca Alkitab, baca buku, baca Alkitab. Terus kalau misalkan orang tuanya suruh di rumah untuk bersihkan tempat tidur, harus dibersihkan. Oke? Janji? Janji. Oke, Miss tanya ya besok sama orang tuanya. Kalau misalkan nggak dibilang, enggak lah, nggak ada pun dibuat si Tiara semalam itu bereskan tempat tidur. Udah pun kusuruh Bu Guru, tapi nggak dibuat sama si Tiara. Awas kalian ya. Nah, di sini Miss ada kasih contoh sikap taat dan setia. Yang pertama, belajar dengan giat. Siapa di sini yang yakin bahwa dia selama ini belajarnya dengan giat? Marta, Kesia. Lah cuma Marta sama Kesia dari 8 orang. Tiara, siapa lagi? Semuanya belajar dengan taat nggak ini? Belajar dengan taat. Nah, Marta belajar dengan taat. Dapat konten berapa paling waktu kemarin waktu kemarin dapat raport? Marta juara berapa? 11. Nah, itu Marta aja udah rajin belajar, udah giat belajar, dapat ranking 11. Gimana sama anak-anak kalian ini yang nggak taat belajar? Dapat ranking berapa? Jadi harus belajar. Oke Marta, harus tingkatkan lagi belajarnya biar dapat ranking dari 11 bisa ranking 3, harus bisa ranking 3. Jadi harus belajar dengan giat. Iya, tiap hari. Kalau misalkan besok misalkan belajarnya matematika. Nah, besok sebelum sekolah, malamnya harus belajar matematika. Jangan main HP, buka Instagram, buka Facebook. Anak-anak kelas 2 nggak boleh lah kayak gitu, ya. Oke? Nah, yang kedua, harus rajin berdoa. Siapa di sini makan berdoa? Mau tidur berdoa? Kesia, kalau mau tidur nggak berdoa? Kesia. Siapa kalau misalkan bangun tidur berdoa? Oh, bangun tidur. Kalau mau tidur aja berdoa. Kenapa bangun tidur nggak berdoa? Hah? Lydia, kenapa bangun tidur nggak berdoa, Lydia? Kan mau tidur berdoa. Masa bangun tidur nggak berdoa? Lupa. Lupa. Jadi minggu depan, mulai besok, kalau mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa juga. Masa bangun tidur nggak berdoa, tapi tidur berdoa? Kan nggak balance ya. Yang ketiga, berpakaian rapi. Mau ke sekolah, mau gereja, harus berpakaian rapi. Jangan nanti misalkan ke sekolah dasinya nggak dipakai, terus upacara nggak bawa topi, kos kakinya warna hitam. Nggak boleh, harus berpakaian rapi. Datang ke sekolah bajunya dimasukkan, pulang harus tetap dimasukkan, nggak dibuka. Oke, jangan keluar bajunya kan pakai rok, harus bajunya tetap rapi. Yang keempat, membantu orang tua. Kayak yang Miss bilang tadi, kalau misalkan mamanya minta tolong cuci piring, ambil kain, lipat kain, harus dilakukan. Jangan nggak dilakukan. Sama kayak Gideon tadi, dia pertama nggak yakin, nggak percaya, tapi dia akhirnya percaya sama Tuhan. Akhirnya setiap apa yang Tuhan katakan dilakukan oleh Gideon. Sama, semuanya harus seperti Gideon. Nggak boleh sikit-sikit, nggak mau lah Miss, capek, aku kan baru pulang sekolah. Nanti mamanya bilang, Lydia ambil dulu kain, udah jam 12 ini. Capek aku mak, baru pulang sekolah. Nggak boleh kayak gitu, harus dikerjakan semua apa yang dikatakan orang tua. Oke? Nah, sekarang Miss akan kasih tugas kelompok. Oke, ini kan kita ada 8 orang. Jadi satu kelompok ada 2 orang.
Ngerti? Nah, di sini kan ada 2 orang. Misalkan siapa namamu, Dek? Jessie sama Tiara, Marta sama Febri, Casey sama Lydia, Yolanda sama Nomi di sini. Nah, di sini kan tadi kita udah belajar tentang setia, taat, berani. Nah, di sini ada contoh-contoh mana anak yang taat, mana anak yang setia, mana anak yang percaya. Jadi di sini dibilang berikan tanda checklist pada gambar yang menunjukkan sikap taat, setia dan percaya, dan berikan tanda silang pada gambar yang bukan menunjukkan sikap taat, setia dan percaya. Ini gambar apa? Membantu orang tua. Dia setia nggak? Dia taat nggak sama orang tuanya? Setia. Taat. Jadi harus berikan tanda checklist. Ini dia taat nggak? Lagi ngapain dia ini? Berantem. Ya. Jadi nanti di sini kasih tahu sama Miss, ini lagi dia membantu orang tua, terus centang. Terus ini dia lagi berantem, checklist gitu. Centang. Silang. Oke, ngerti? Nah, Miss kasih ya 2 orang. Harus diskusi sama teman-temannya. Ini pulpennya. Miss kasih waktunya 5 menit. Oke, 5 menit ya. Ayo. Lihat gambarnya. Ini dia lagi ngapain? Dia setia taat nggak sama orang tuanya? Berarti kalau misalkan dia katanya taat, dikasih tanda apa? Iya. Oke, sini coba lihat dia ngapain itu. Ayo kerjakan, jangan dilihat teman-temannya. Dia baik nggak? Dia taat nggak? Berarti harus ditandai tanda apa? Coba ini lihat lagi, dia ngapain itu. Ayo diskusi sama temannya. Dikasih tunjuk ya dia lagi ngapain itu. Misalkan dia membantu orang tua, tulis membantu orang tua. Lagi ngapain itu? Main game. Tulis di sini. Dia lagi ngapain? Oh iya. Berarti tulis membantu orang tua. Kalau ada yang susah tanya Miss ya. Kalian buat mak apa? Apa nih? Udah? Dulu ya, terus teman-temannya yang belum selesai. Udah semuanya?
ada hadiahnya. Wah, tunggu dibilang ada hadiah baru tunjuk tangan. Yang belum pernah ngomong ini Febri. Ayo sini berdiri. Kasih tahu sama teman-temannya ini gambarnya apa, terus dia taat nggak, dia setia nggak, harus yang kuat ya. Ayo Febri. Nggak apa-apa. Tahu ini gambarnya apa? Bis gerak. Dia taat nggak? Ini harus ngapain? Dia taat nggak? Taat nggak? Dia taat nggak? Nggak taat ya? Ini dia lagi ngapain? Dia taat nggak? Ini? Dia taat? One clap. Nanti ya hadiahnya ya. Nah sekarang kan ini udah tahu membedakan mana anak yang setia, mana anak yang tidak setia. Jadi udah ada contohnya. Berantem itu setia atau enggak? Taat enggak? Enggak, tidak. Jadi kalau misalkan di rumah berantem sama kakak atau adiknya, itu bentuk ketaatan enggak? Tidak. Bentuk kesetiaan enggak? Tidak. Terus kalau misalkan mencuri uang mamanya di atas kulkas, setia nggak itu? Bentuk taat nggak? Taat. Siapa yang pernah mencuri uang orang tuanya? Nggak pernah, puji Tuhan. Terus kalau main game, bentuk taat nggak? Nggak taat. Kalau misalkan Miss tengok besok di rumah main game di handphone, bentuk ketaatan nggak itu? Berarti misalkan besok Miss ke rumahnya terus ada orang yang main handphone, di antara kalian Miss ambil handphonenya ya. Berani? Berani. Berdoa bentuk ketaatan nggak? Jadi bangun tidur sama mau tidur harus berdoa. Belajar dengan sungguh-sungguh ketaatan. Oke. Sekarang kesimpulannya coba Marta baca nomor 1 apa? Oke, harus menjadi anak yang taat kepada orang tua dan guru. Yang kedua, Kesia baca kuat. Kuat Kesia. Gak nampak. Maju Kesia, maju. Menjadi anak yang setia beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan. Yang nomor 3, Yolanda. Menjadi anak yang pemberani. Jangan nanti di rumah disuruh mama ini ambilkan dulu air minum untuk mama Yolanda. Takut aku mak. Nggak boleh kayak gitu. Harus berani. Oke? Sama kayak Gideon tadi, dia berani. Yang keempat, Nomi. Apa bacaannya Nomi? Menjadi anak yang bertanggung jawab. Belajar mengerjakan tugas itu adalah bentuk bertanggung jawab sebagai murid. Ya betul. Terakhir, Tiara. Coba baca Tiara. Jadi Anak yang saling mengasihi sama sesama temannya. Mau dia berbeda agama sama kita, harus kita saling mengasihi. Sama adik-adiknya di rumah harus saling mengasihi. Nah, Miss ada tugas di rumah, harus hafal ayat hafalan Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Ada lagunya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke, one clap semuanya. Ada lanjutannya itu kan ayat 1, ayat 2-nya harus dihafal. Minggu depan kalau misalkan kita mau memulai pembelajaran, harus menyebutkan satu-satu ayat hafalan Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Oke. Nah, jadi sekian proses pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil pembelajaran dengan baik, dikerjakan apa yang menjadi tugasnya, harus jadi seorang anak yang setia, anak yang taat kepada orang tua, kepada guru, kepada kakaknya,
kepada adiknya harus saling mengasihi, oke? Oke. Nah, sekarang kita mau berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa? Jangan Marta lagi, tadi kan udah Marta. Miss itu 1 sampai 5, kalau nggak ada yang tunjuk tangan, Miss tunjuk. 1, 2, 3. Ih, nggak ada ini. Nggak pulang-pulang kita sampai besok. 4. 4. Nggak ada. Miss tunjuk ya. Yolanda.